Halo semuanya, pernah nggak sih kebayang bisa bikin gambar yang keren banget cuma modal ketik beberapa kata? Atau nulis email yang pas banget dalam sekejap? Nah, apa yang dulu rasanya cuma ada di film fiksi ilmiah, sekarang udah jadi kenyataan loh, berkat sebuah teknologi yang revolusioner. Hari ini kita bakal kupas tuntas dunia generative AI. Yuk kita mulai! Coba deh, bayangin sejenak. Kamu punya asisten pribadi yang super kreatif, siap sedia 24 jam, dan bisa mengubah ide apapun di kepala kamu jadi karya nyata. Mau nulis, melukis, atau bahkan bikin lagu, bisa! Nah, asisten impian ini tuh sekarang beneran ada, dan namanya Generative AI. Jadi, apa sih sebenarnya makhluk canggih ini? Oke, di bagian pertama ini, kita bakal bedah konsepnya jadi sesuatu yang simple damet dan gampang dimengerti. Tenang, nggak perlu jadi anak IT buat paham kok. Intinya tuh gini, anggap aja AI biasa itu tugasnya ngenalin mana foto kucing di internet. Nah, kalau generative AI, atau kita sebut aja Gen AI, dia itu justru bisa ngelukis gambar kucing baru yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi fokusnya bukan lagi menganalisis, tapi menciptakan. Kuncinya ada di kata generatif, yang artinya ya menghasilkan sesuatu yang orisinil. Nah ini nih analogi yang paling pas buat ngejelasinnya. Anggap aja AI Analytics itu kayak seorang detektif. Tugasnya ngumpulin bukti, analisis fakta, pecahin kasus berdasarkan data yang udah ada. Keren kan? Tapi generatif AI itu beda. Dia itu seorang seniman. Dia nggak cuma analisis, tapi berkreasi, melukis di kanvas kosong, nulis puisi atau bikin musik. Jelas banget kan bedanya? Satu menganalisis, satu lagi berkreasi. Jadi, dari mana sih Gen AI ini datangnya? Dia tuh nggak ujuk-ujuk muncul. Coba bayangin kayak lapisan kue deh. Dasarnya itu kecerdasan buatan secara umum. Di atasnya ada machine learning yang bikin dia bisa belajar. Terus ada lagi deep learning biar belajarnya makin dalam. Nah, puncaknya itulah generative AI yang ngasih dia kemampuan buat berkreasi. Ini tuh hasil evolusi teknologi yang luar biasa banget. Terus gimana keajaiban ini bisa terjadi? Sebetulnya logis kok. Pertama, si AI ini disuruh baca data yang super banyak. Bayangin aja, hampir seluruh isi internet. Kedua, dari situ dia belajar semuanya, dari tata bahasa, gaya penulisan, sampai cara melukis. Nah, pas kita kasih perintah atau prompt, dia tuh nggak cuma nyontek, tapi memprediksi dan ngerangkai kata atau pixel berikutnya yang paling masuk akal. Dan hasilnya, sesuatu yang benar-benar baru dan nyambung. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru dan paling penting. Walaupun teknologinya canggih, kendalinya itu sepenuhnya ada di tangan kita loh. Yuk kita pelajari gimana caranya jadi sutradara buat AI ini. Ini adalah aturan emasnya, dan ini penting banget buat kita ingat. Kualitas hasil dari AI itu ya bergantung 100% sama kualitas perintah yang kita kasih. Istilahnya, garbage in, garbage out. Sampah yang masuk, ya sampah juga yang keluar. Sebaliknya, instruksi yang brilian bakal ngasih hasil yang brilian juga. Nah, kalian buat ngasih instruksi yang hebat ini ada namanya prompt engineering. Eits, jangan takut dulu dengar istilahnya. Ini sama sekali bukan soal coding kok. Anggap aja ini seni berkomunikasi. Semakin jelas dan strategis kita ngasih arahan, semakin ngerti si AI apa maunya kita, dan hasilnya bakal makin keren. Ini dia resepnya. Ada 4 elemen kunci buat bikin prompt yang efektif. Pertama, kasih dia peran. Misalnya, jadilah seorang ahli marketing. Kedua, kasih konteks untuk produk kopi baru saya. Ketiga, kasih tugas yang spesifik. Buatkan 5 ide slogan yang menarik. Dan terakhir, tentukan formatnya. Sajikan dalam bentuk tabel. Coba deh, dengan 4 langkah ini, hasilnya bakal beda banget. Dan ini nih contoh nyata bedanya langit dan bumi. Coba lihat, prompt tulis tentang keamanan siber itu umum banget. Hasilnya pasti ya gitu-gitu aja. Sekarang bandingkan sama prompt yang bagus. Ada perannya, ada audiensnya, ada tugas yang spesifik, plus ada formatnya. Hasilnya jauh lebih tajam, relevan, dan yang paling penting, langsung bisa dipakai. Oke, cukup teorinya. Sekarang mari kita lihat gimana teknologi ini bukan cuma wacana, tapi benar-benar lagi menciptakan revolusi di dunia nyata. Aplikasinya di dunia nyata. Wah, luas banget. Kita bisa minta bantuan buat nulis email, bikin artikel, mendesain logo buat usaha kita, bahkan sampai bikin musik atau video presentasi. Hampir nggak ada bidang kreatif yang nggak kena sentuhan ajaib dari revolusi ini. Coba deh lihat contoh-contoh keren ini. Di satu sisi, dari perintah buatkan pantun tentang kucing, AI bisa langsung bikin teks yang kreatif dan berima. Di sisi lain, dari perintah gambarkan kucing belang hitam dengan gaya Van Gogh, dia bisa menciptakan gambar yang artistik dan detil banget. Ini bukti nyata gimana kata-kata bisa kita sulap jadi karya seni. Jadi, apa dampak besarnya buat kita? Ada 2 hal penting. Pertama, demokratisasi kreativitas. Artinya, sekarang semua orang bisa jadi kreator, nggak perlu jago software desain yang ribet. Kedua,
Akselerasi produktivitas. Kerjaan yang tadinya butuh berhari-hari, sekarang bisa selesai dalam hitungan menit. Jadi kita punya lebih banyak waktu buat mikirin ide-ide besar. Tentu saja, dengan kekuatan yang sebesar ini, pasti muncul juga tanggung jawab yang besar. Nah, sekarang kita pindah ke obrolan penting soal etika dan gimana kita di Indonesia seharusnya menyikapi era baru ini. Nah, ini ada data yang menarik banget. Ternyata, tingkat adopsi AI oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia itu baru sekitar 14%. Angka ini nunjukin kalau kita tuh sebetulnya masih di tahap awal banget. Artinya apa? Potensi buat tumbuhnya masih sangat besar. Tapi ini juga jadi pengingat kalau kita perlu siap-siap dari sekarang. Kalimat ini mungkin udah sering kita dengar ya, tapi dalam konteks AI ini benar-benar pas banget. Teknologi ini tuh ibarat pisau yang super tajam dan netral. Bisa dipakai buat hal baik, tapi bisa juga disalahgunakan. Makanya ngobrolin soal etika itu jadi krusial banget, biar kita bisa manfaatin teknologinya secara positif. Ada beberapa pertanyaan besar nih yang perlu kita pikirkan bareng-bareng. Soal hak cipta misalnya, karya yang dibuat AI itu punya siapa? Punya kita atau punya pembuat AI-nya? Terus soal orisinalitas, gimana kalau AI niru gaya seniman lain tanpa izin? Dan yang nggak kalah penting, keamanan data pribadi kita dan juga fakta kalau AI itu bisa salah. Jadi jangan telan bulat-bulat, selalu cek ulang hasilnya. Untungnya, kita nggak jalan sendirian dalam gelap. Pemerintah Indonesia udah mulai ambil langkah, salah satunya dengan ngeluarin surat edaran dari Menkominfo ini. Ini adalah langkah awal yang bagus banget untuk menciptakan aturan main soal penggunaan AI yang bertanggung jawab di negara kita. Oke, jadi ini panduan praktis buat kita semua. Anggap AI sebagai asisten, bukan pengganti otak kita. Tetap kritis. Kalau pakai AI, ya jujur aja. Terus, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah masukin data rahasia ke dalamnya. Dan yang terpenting, jangan dipakai buat nyontek atau berbuat curang. Jadilah pengguna yang cerdas dan beretika. Pada akhirnya, generatif AI itu cuma sebuah alat, ibaratnya palu yang sangat canggih. Tapi, palu secanggih apapun nggak akan bisa membangun rumah sendiri. Dia butuh seorang arsitek, seorang perajin, seorang visioner yang mengarahkannya. Pertanyaannya sekarang adalah, siapkah Anda mengambil peran itu? Terima kasih sudah menyimak ulasan ini.